menjadi seorang YouTuber pemula itu bukan awal ya. Awal dari nge-YouTube itu yaitu ketika channel kita sudah monetisasi. Itulah awal nge-YouTube itu sebenarnya. Jadi di awal ketika kita membangun channel itu sebenarnya kita hanya belajar bagaimana personal branding kita, bagaimana public speaking kita, bagaimana jati diri kita yang bagus, yang cocok, bagaimana karakter kita yang cocok, yang kita buatkan dalam sebuah video. Apakah kita cocoknya dengan tema ini, apakah dengan tema ini. Jadi tidak ada salahnya ketika teman-teman membangun channel itu, tema dari channel teman-teman itu campur-campur. Itu tidak masalah. Misalkan sekarang teman-teman coba di tema A. Jadi teman-teman coba topik A, apakah topik A ini berhasil atau tidak? Itu teman-teman bisa lihat setelah teman-teman membuat topik di A, misalkan teman-teman buat channel mancing. Nah, kalau rasanya di channel mancing ini teman-teman tidak cocok atau tidak banyak cukup waktu untuk meluangkan waktu harus mancing segala macam, ya coba beralih ke tema B, entah ngevlog, entah segala macam. Nah, apakah tema yang A ini kita hapus? Ya tidak, tidak masalah. Di awal itu channel kita itu tidak masalah campur-campur. Kita mencoba mencari jati diri kita, di mana konten itu yang cocoknya dengan kita. Dan seperti apa konten-konten yang kita buat itu yang disukai penonton. Makanya ketika kita membuat topik A ternyata masih sepi, buat topik B masih sepi, topik C. Nah, ketika topik C ini ramai tontonan, berarti topik C inilah yang cocok yang akan teman-teman kembangkan ke depannya di channel teman-teman. Nah, pelajari dari segi mana sehingga topik yang C ini bisa mendapatkan penonton. Nah, jadi tidak ada salahnya kita memiliki tema campur-campur di awal. Sebenarnya, kalau kita konsisten, rutin upload video, apapun jenis video kita, pasti direkomendasikan oleh YouTube. Nah, ketika video kita direkomendasikan, sekian ribu ya, di dunia ini semua orang memiliki aplikasi YouTube ya, teman-teman. Dan semua orang di seluruh dunia ini menonton YouTube. Tidak mungkin video kita tidak akan mendapat penayangan walaupun yang menonton itu hanya iseng-iseng tanpa sengaja diklik mereka karena penasaran sesaat, lalu ditunggu karena penasaran tapi durasi video kita terus berjalan ketika dia membuka video kita. Ketika kita rutin upload apapun videonya, walaupun hanya video iseng-iseng, rekaman iseng-iseng, tapi ketika kita rajin upload, video itu akan direkomendasikan. Nah, kenapa video hanya video biasa saja direkomendasikan oleh YouTube dan kenapa banyak tontonannya? Sebenarnya bukan orang itu yang berniat menonton, bukan penonton yang berniat menonton video kita ya. Tapi ketika video itu sudah direkomendasikan oleh YouTube lewat di beranda seseorang dan orang itu memang kebetulan lagi scroll video dan menemukan video kita, mau tak mau mereka harus menonton video kita. Nah, karena video yang tidak ada hanya video biasa itu membuat orang juga penasaran loh. Coba saya bayangkan, saya posisikan diri saya sendiri sebagai penonton. Kadang saya banyak menemukan video-video yang biasa. Video itu tidak ada lucunya, tidak ada informasi, hanya rekaman-rekaman biasa saja. Tapi ketika video itu lewat di beranda saya, nah dan seketika saya langsung menontonnya, saya penasaran nih. Timbul penasaran di dalam pikiran saya. Kalau saya tonton sedikit, takutnya setelah ini di menit-menit sekian ada hal-hal seru. Nah, setelah saya tunggu-tunggu tidak menemukan hal-hal seru dan saya masih penasaran, oh mungkin sebentar lagi ada hal serunya. Tapi kita tidak sadar semakin kita menunggu apa isi video tersebut, durasi video itu selalu berjalan mulai dari 1 menit, 2 menit, 3 menit tanpa disengaja akhirnya orang menonton video kita sampai habis. Jadi kembali kepada konsisten itu tadi. Nah, jadi coba deh
konsisten lagi, mulai lagi dari awal, tentukan tema atau topik videonya, dan juga ketika kita baru mulai saja membangun sebuah channel, jika kita masih ragu dengan topik apa yang akan kita lakukan, kita masih mencari-cari, mencoba-coba, misalkan sekarang kita coba topik A, ternyata topik A tidak berhasil, kita berubah menjadi topik B dengan satu channel yang sama, ternyata juga tidak nyaman, berubah ke mencoba-coba ke topik C atau tema yang C, tidak masalah. Dalam membangun channel itu kita tidak masalah merubah-rubah tema video kita sampai kita benar-benar yakin itulah tema yang cocok dengan karakter kita yang membuat kita nyaman. Nah, tema yang A dan tema B itu tadi jangan dihapus ketika teman-teman beralih ke tema C. Biarkan saja tema A dan tema B-nya, tapi kalau memang tidak ingin dipublikasikan, rubah ke pengaturan non-publik saja. Itu saran saya. Jangan pernah dihapus karena menghapus-hapus video akan merusak algoritma YouTube. Memang tidak ada pelanggaran di sana. Ketika kita menghapus video kita, kita tidak dikenakan pelanggaran ya. Kecuali video itu kena pelanggaran atau teguran komunitas YouTube, lalu kita hapus, video itu tetap akan terhitung sebagai video yang melanggar dan kita akan tetap kena hukuman. Tapi video yang kita merasa tidak banyak mendapatkan tontonan lalu kita hapus, jangan, karena itu akan merusak rekomendasi. Biarkan saja video itu ada di dalam channel teman-teman, tapi rubah saja ke setelan non-publik. Jangan dipublikasikan. Oke, jadi tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting asalkan rutin upload video pasti mendapatkan rekomendasi. Memang semua tidak ada yang instan ya. Kita upload hari ini, kita konsisten hari ini, bulan depan belum tentu kita mendapatkan rekomendasi yang besar. Tapi suatu saat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan pasti akan ada rekomendasi untuk video kita. Oke, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.